Ada nama yang tidak boleh disebut sembarangan di tanah Sunda. Bukan nama hantu. Bukan nama iblis. Tapi nama seorang raja. Prabu Siliwangi. Di sebagian komunitas adat Sunda, menyebut namanya di tempat yang salah, di waktu yang salah, dianggap bisa mengundang sesuatu. Bukan kutukan. Bukan bencana. Tapi kehadiran. Seolah nama itu bukan sekadar nama orang yang sudah mati ratusan tahun lalu. Seolah nama itu adalah pintu. Pintu menuju apa? Itulah yang akan kita buka hari ini. Tonton sampai akhir. Karena pertanyaan terbesar bukan apakah Prabu Siliwangi pernah ada. Tapi mengapa seorang raja yang hidup di abad ke-15 masih terasa lebih hidup dari kebanyakan orang yang berjalan di bumi hari ini? Bagian 1. Siapa sebenarnya Prabu Siliwangi? Sebagian besar orang Indonesia tahu nama Prabu Siliwangi. Tapi sangat sedikit yang tahu faktanya. Prabu Siliwangi, nama lengkapnya Sri Baduga Maharaja, memerintah kerajaan Sunda Pajajaran dari sekitar tahun 1482 hingga 1521. Hampir 4 dekade di atas tahta. Masa pemerintahan terpanjang dan paling gemilang dalam sejarah kerajaan Sunda. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai puncaknya. Perdagangan berkembang. Rakyat makmur. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara terjalin dengan bijaksana. Ia dikenal sebagai raja yang adil, kuat, dan sangat dicintai. Semua itu fakta sejarah yang bisa diverifikasi. Tapi ada lapisan lain dari Prabu Siliwangi yang tidak ada di catatan sejarah resmi manapun. Lapisan yang jauh lebih dalam. Dan jauh lebih mengejutkan. Bagian 2, Raja yang tidak mati seperti manusia biasa. Dalam tradisi sejarah, raja yang besar meninggal dengan catatan yang jelas. Ada tanggal wafatnya. Ada tempat pemakamannya. Ada penerusnya yang ditunjuk. Ada upacara pemakaman yang didokumentasikan. Prabu Siliwangi tidak meninggalkan semua itu. Tidak ada catatan pasti tentang kematiannya. Tidak ada makam yang bisa dikunjungi. Tidak ada upacara pemakaman yang tercatat dalam naskah manapun. Yang ada hanyalah, ia pergi. Dalam kepercayaan Sunda, Prabu Siliwangi tidak mati. Ia muksa, menghilang dari dunia fisik sambil membawa seluruh keberadaannya. Bukan meninggal. Bukan terbunuh. Bukan pula melarikan diri. Ia melepaskan diri dari ikatan fisik dan berpindah ke alam yang lebih tinggi. Masih ada, masih menjaga, tapi tidak lagi terlihat oleh mata biasa. Konsep muksa bukan hal asing dalam tradisi Hindu-Buddha Nusantara. Beberapa raja dan tokoh suci dipercaya mengalami hal yang sama. Tapi Prabu Siliwangi berbeda dari yang lain. Karena muksanya dipercaya belum selesai. Ia dipercaya masih aktif. Masih bergerak. Masih menjaga tanah Sunda dari lapisan yang tidak terlihat. Dan ini bukan kepercayaan masa lalu yang sudah punah. Ini masih dipegang hari ini. Bagian 3, Macan Putih dan kehadiran yang tidak pergi. Tanyakan kepada orang Sunda yang tua tentang Prabu Siliwangi, dan cepat atau lambat, pembicaraan akan menyebut Macan Putih. Harimau Putih. Dalam kepercayaan Sunda, Macan Putih adalah wujud fisik yang diambil Prabu Siliwangi ketika ia hadir di dunia yang terlihat. Bukan simbolisme semata. Bukan metafora puitis. Tapi keyakinan konkret bahwa ketika seekor harimau putih muncul, itu adalah Prabu Siliwangi yang sedang menampakkan diri. Ada ratusan kesaksian dari berbagai generasi. Petani yang melihat harimau putih di tepi hutan dan merasa tenang bukan takut. Penjaga hutan yang melaporkan harimau putih yang tidak menyerang meski didekati. Komunitas adat yang menceritakan harimau putih yang muncul tepat sebelum bencana datang, seolah memperingatkan. Apakah semua ini bisa diverifikasi secara ilmiah? Tidak. Apakah harimau putih benar-benar ada di hutan Jawa Barat? Sudah sangat langka, hampir mustahil. Tapi kesaksian terus datang. Dari orang-orang yang tidak saling kenal. Dari komunitas yang berbeda. Dari generasi yang berbeda. Semua dengan detail yang sangat spesifik dan sangat konsisten. Dan para tetua adat Sunda punya penjelasan yang sederhana untuk semua itu. Prabu Siliwangi belum pergi. Bagian 4, Naskah kuno yang menyebut apa yang belum selesai. Ada naskah Sunda kuno yang jarang dibicarakan di luar komunitas akademis. Salah satunya adalah Carita Waruga Guru, sebuah teks yang menggambarkan perjalanan spiritual Prabu Siliwangi menjelang akhir masa pemerintahannya. Dalam teks itu,
Prabu Siliwangi digambarkan bukan sebagai raja yang semakin tua dan melemah, tapi sebagai raja yang semakin dalam. Semakin masuk ke dalam dimensi spiritual. Semakin sedikit berada di dunia yang terlihat dan semakin banyak berada di dunia yang tidak terlihat. Ini bukan gambaran kemunduran. Ini gambaran transformasi. Dan dalam beberapa teks lain yang masih disimpan oleh komunitas adat Kanekes, orang Baduy, ada konsep yang disebut Ratu Adil yang akan kembali. Sosok yang pergi bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara. Menunggu waktu yang tepat untuk kembali dalam bentuk yang dibutuhkan oleh zaman. Siapa sosok itu? Tidak semua teks menyebutkan namanya secara eksplisit. Tapi orang Baduy tidak perlu menyebutkan namanya. Mereka sudah tahu. Bagian 5, tempat-tempat yang masih dijaga. Di Tanah Sunda, ada beberapa lokasi yang dipercaya masih berada dalam perlindungan langsung Prabu Siliwangi. Gunung Salak. Situs batu tulis di Bogor. Kawasan hutan tertentu di sekitar Ciamis dan Kuningan. Dan tentu saja, wilayah Kanekes, tanah orang Baduy, yang dipercaya sebagai jantung spiritual Pajajaran yang masih berdetak. Di tempat-tempat ini, ada aturan yang tidak tertulis tapi dipatuhi dengan ketat. Tidak boleh ada pembangunan sembarangan. Tidak boleh ada penebangan hutan tanpa izin dari komunitas adat. Tidak boleh ada ritual yang bertentangan dengan tradisi leluhur. Dan tidak boleh ada yang meremehkan keberadaan yang tidak terlihat di sana. Yang melanggar, menurut kesaksian yang terus beredar, tidak pernah bisa menjelaskan dengan mudah apa yang mereka alami setelahnya. Bukan kutukan dramatis. Bukan bencana besar yang langsung terlihat. Tapi serangkaian kejadian kecil yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan diikuti. Mimpi yang sangat spesifik. Kehilangan arah di tempat yang sangat familiar. Teknologi yang tiba-tiba tidak berfungsi. Para peneliti yang pernah mencoba mendokumentasikan lokasi-lokasi ini secara sistematis melaporkan hal yang sama, ada sesuatu di sana yang tidak bisa ditangkap oleh kamera atau perekam suara dengan konsisten. Kebetulan? Mungkin. Tapi kebetulan yang terlalu sering terjadi pada terlalu banyak orang untuk diabaikan antara sejarah dan kepercayaan. Disinilah kita berdiri di persimpangan yang menarik. Di satu sisi, ada fakta sejarah. Prabu Siliwangi adalah raja nyata yang memerintah kerajaan nyata pada waktu yang nyata. Ia adalah manusia dengan kebijaksanaan luar biasa yang meninggalkan warisan peradaban yang bisa kita pelajari. Di sisi lain, ada kepercayaan yang hidup. Yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah tapi juga tidak bisa dibantah secara memuaskan. Yang terus dipraktikkan oleh komunitas nyata yang hidupnya diorganisir di sekitar keyakinan ini. Dan pertanyaannya bukan mana yang benar. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang raja yang hidup lebih dari 500 tahun lalu masih memiliki pengaruh sebesar ini atas orang-orang yang hidup hari ini? Apa yang dilakukan Prabu Siliwangi, sebagai manusia nyata di dunia nyata, sehingga warisannya melampaui batas antara sejarah dan spiritualitas? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Prabu Siliwangi memimpin dengan cara yang membuat rakyatnya merasa dilindungi. Bukan hanya secara fisik, tapi secara eksistensial. Ia memberi mereka rasa bahwa selama ia ada, mereka tidak sendirian. Dan ketika ia pergi, entah melalui kematian biasa atau muksa, kepercayaan itu tidak ikut pergi. Karena kepercayaan yang cukup kuat tidak butuh bukti untuk bertahan. Ia hanya butuh manusia yang terus mewariskannya. Penutup, raja yang lebih hidup dari kebanyakan yang masih bernafas. Ada raja-raja lain yang lebih berkuasa dari Prabu Siliwangi dalam catatan sejarah Nusantara. Ada yang memimpin kerajaan lebih besar. Ada yang memenangkan perang lebih banyak. Ada yang meninggalkan prasasti lebih panjang dan lebih megah. Tapi tidak ada yang masih dirasakan kehadirannya seperti Prabu Siliwangi. Di kampung-kampung di kaki Gunung Salak, orang tua masih berkata kepada anak-anak mereka untuk berbicara sopan di hutan. Bukan karena ada harimau yang mengancam, tapi karena ada yang mendengarkan. Di komunitas Baduy, yang memilih untuk tidak menggunakan teknologi modern, tidak memakai alas kaki di tanah leluhur, tidak memotong pohon sembarangan. Semua itu bukan ketinggalan zaman. Itu adalah bentuk penghormatan yang masih aktif kepada sesuatu yang mereka percaya masih hadir. Dan mungkin, di antara semua pertanyaan yang tidak terjawab, itulah yang paling menarik untuk direnungkan. Bukan apakah Prabu Siliwangi benar-benar masih ada dalam bentuk harimau putih di hutan Jawa Barat. Tapi apa artinya ketika sebuah komunitas memilih untuk hidup seolah-olah leluhur mereka masih menjaga? Seolah-olah sejarah bukan masa lalu yang sudah selesai, tapi percakapan yang masih berlangsung.
Apakah itu tahayul? Atau itu kebijaksanaan yang kita, dengan segala teknologi dan logika modern kita, sudah terlanjur lupa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan minggu depan, kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam seri kutukan Prabu Siliwangi. Kita akan membuka naskah-naskah Sunda kuno yang menyebut kutukan Bubat secara eksplisit, dokumen yang tidak pernah masuk ke buku pelajaran manapun di Indonesia. Subscribe sekarang. Karena pintu itu baru saja terbuka sedikit, dan ada jauh lebih banyak yang menunggu di baliknya. Terima kasih telah menonton cerita ini. Salam Nusantara.